Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Liburan telah berakhir ya. Kali ini Ananda akan memulai ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di kelas 11. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang teks argumentasi yang merupakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 di fase F pada kurikulum Merdeka tentunya. Nah, pada saat pertama ini kita akan berkenalan dahulu mengenai teks argumentasi dengan tema mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai pengertian teks argumentasi, tujuan teks argumentasi, dan ciri-ciri dari teks argumentasi. Tentu sudah siap belajar kan dengan Bu Eni? Mari langsung saja kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya Ananda mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan mempelajari mengenai definisi atau pengertian teks argumentasi. Dalam bab ini pula akan digali lebih dalam mengenai tujuan teks argumentasi serta ciri-ciri dari teks argumentasi. Tetap semangat! Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang teks argumentasi, Ananda, apakah sudah tahu pengertian dari teks argumentasi itu? Mungkin Ananda sudah pernah mempelajarinya di tingkat sekolah menengah pertama. Lalu, apa itu teks argumentasi? Nah, sebelum kita menjawab apa itu teks argumentasi, mari kita membaca terlebih dahulu penggalan teks berikut yang bertema ketahanan pangan lokal. Ananda akan Ibu beri waktu untuk membaca terlebih dahulu. Nah, apakah Ananda sudah selesai membaca teks argumentasi tersebut? Bagaimana pandangan Ananda mengenai teks argumentasi tersebut? Pada teks argumentasi tersebut, kita ketahui bahwasannya selain beras, Indonesia memiliki sumber pangan lain yaitu sagu. Apalagi ternyata di Indonesia memiliki lahan terluas di dunia yang merupakan potensi terbaik dalam pengelolaan ketahanan pangan lokal Indonesia. Hanya saja kita terkendala dalam pengelolaan sagu dan kurangnya perhatian terhadap sagu ini, padahal memiliki potensi yang sangat besar. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, kembali lagi pada teks tadi, bahwasanya penulis ingin menyampaikan atau ingin meyakinkan bahwasanya selain beras, Indonesia memiliki potensi pangan lain, yaitu sagu. Ia menyampaikan fakta-fakta bahwasanya Indonesia memiliki lahan yang sangat luas di dunia. Hanya saja masih kurang perhatian, dan itu merupakan fakta serta opini yang disampaikan oleh penulis untuk meyakinkan dan mempengaruhi bagaimana. Jadi untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca, sang penulis menyampaikan fakta serta opini. Begitu. Bagaimana? Sudah dimengerti mengenai definisi teks argumentasi? Setelah memahami pengertian teks argumentasi, menurut Ananda, apa sih tujuan dari teks
argumentasi dibuat? Ada 4 tujuan teks argumentasi dibuat. Kita akan membahasnya satu persatu. Tujuan teks argumentasi yang pertama yaitu untuk mengungkap pandangan atau pendapat penulis, keberagaman berpikir dalam memandang suatu permasalahan atau peristiwa diekspresikan dalam bentuk teks argumentasi. Jadi, tidak heran pada teks yang sama kita akan melihat berbagai pandangan atau pendapat karena hal itu tergantung dari setiap pandangan penulis yang menuliskan pandangannya. Kemudian tujuan teks argumentasi yang kedua yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku saat pandangan atau pendapat penulis diungkapkan dalam teks yang jelas, logis, dan berdasar data. Maka pembaca dapat menarik kesimpulan dan berpendapat yang kemudian dapat mempengaruhi tingkah laku pembaca terhadap isu yang akan dibahas. Nah, teks argumentasi dibuat berdasarkan opini yang disertai fakta bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya supaya pembaca secara tidak langsung mempercayai hal yang disampaikan oleh penulis. Tujuan teks argumentasi yang ketiga yaitu untuk menarik simpati pembaca. Penulis dapat menarik perhatian pembaca dengan teks yang meyakinkan yang didapatkan dari observasi ataupun sebuah penelitian. Sekali lagi, data yang didapatkan oleh penulis yang digunakan untuk menulis teks argumentasi, hal tersebut dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu untuk membuktikan kebenaran secara logis sehingga isu yang dibuat dan tersebar di kalangan masyarakat tidak simpang siur. Jadi, teks argumentasi juga digunakan untuk meluruskan pandangan masyarakat mengenai teks yang beredar di masyarakat atau isu yang beredar di masyarakat. Nah, teks argumentasi digunakan untuk menyampaikan bukti dengan fakta, gunanya untuk meyakinkan pembaca atau masyarakat yang membacanya. Sampai sini dapat dipahami ya tujuan teks argumentasi. Berikut kita akan membahas mengenai ciri teks argumentasi. Ada 4 ciri dari teks argumentasi. Yang pertama, mampu menunjukkan bukti dan kebenaran dari suatu isu. Yang kedua, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya dan tegas, serta tidak berbelit-belit. Yang ketiga, ditulis berdasarkan analisis rasional atau berdasarkan fakta. Yang keempat, ditulis secara objektif sehingga dibutuhkan batasan dan menghindari nilai-nilai emosional. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai definisi atau pengertian teks argumentasi, kemudian tujuan dari teks argumentasi, serta ciri dari teks argumentasi. Bagaimana dapat dipahami mengenai materi ini? Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks argumentasi, juga pola pengembangan teks argumentasi. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.